sedikit tentang ini. Sebagai dua tokoh Nahdliyin, Pak, yang jadi referensi umat gitu ya, Pak Kiai dan Pak Mahfud, bagaimana melihat NU ke depan? Ya, seberapa penting kontribusi berikutnya yang harus diemban oleh NU dan seberapa independen dia dalam kekuatan manapun? Siapa Pak Kiai dulu? Ya kenyataannya mayoritas umat Islam NU. Ya. Dan sekarang kan mayoritasnya miskin umat Islam, mayoritasnya masih pengangguran umat Islam, yang masih ketinggalan dalam pendidikan umat Islam mayoritasnya loh ya. Nah disitulah kewajiban NU untuk membangun, merubah itu semuanya. Jauh dari kepentingan politik sebenarnya. Jauh dari kepentingan politik. Ketua PBNU harus jauh dari target politik. Mohon maaf, saya pernah ditawari Menteri Agama, saya nggak mau. Saya ditawari calon wapres sama Pak Prabowo, saya nggak mau. Akhirnya Pak Prabowo ngejak Pak Hatta Rajasa. Oh waktu itu ya, pada yang pertama itu. kali yang lawan rencana Jokowi itu. Ya, bukan saya sombong, bukan. Ketika itu Pak ya jadi ketua PBNU ya, lagi menjabat ya. Saya nggak ingin meninggalkan amanah yang sangat mulia ini, yaitu mengemban, mengayomi, membela atau berpihak pada masyarakat Nahdliyin yang kebanyakan marginal, kebanyakan pengangguran, kebanyakan petani pelayan yang belum mendapatkan haknya yang benar. Itu aja. Apalagi pendidikan terutama, masih banyak buta huruf, masih banyak. Pak Mahfud? Jadi begini, masa depan Indonesia ini menurut saya harus sangat diwarnai. Kalau perlu warnanya harus didominasi oleh pandangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah seperti NU. Gitu. Itu sebagai dasar ideologi kepesantrenan itu supaya diperkuat. Karena itu yang memperkuat Indonesia. Itu yang menangkal radikalisme, sikap keras kepala, merasa benar sendiri, orang lain tidak dihargai. Nah kalau kita yang Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang dianut oleh NU itu kan memperlakukan apa? Kosmopolit. Ya. Semua orang itu dianggap kesewargaan. Anda punya hak sendiri. Gus Dur mengatakan begini dengan bagus. Apa sih kosmopolitisme itu? Berarti orang yang menghayati pluralisme, di mana perbedaan itu sebagai kenyataan. Sebagai kenyataan. Fakta. Ibarat kamu hidup di sebuah rumah. Ada kamar. Ada 5 kamar. Setiap kamar, setiap penghuni kamar itu ketika di kamarnya masing-masing boleh pakai baju merah, baju putih, tidak pakai baju, pakai sarung, pakai kaos, pakai kacamata, boleh. TV boleh sendiri-sendiri. Tapi begitu kamu ada di luar, di ruang tamu, TV-nya harus satu. Nggak bisa kamu nyetel sendiri-sendiri karena kamarnya beda, padahal kamu di ruang tamu. Ketika kamu bersepakat untuk pergi ninggalan rumah, kuncinya supaya dipegang oleh siapa itu disepakati, gitu. Itu cara hidup ber-Indonesia yang disampaikan oleh gitu. Mudah toh menjelaskannya. Karena perbedaan itu fakta, tidak bisa dihindari. Orang punya keyakinan sendiri-sendiri. Mengapa kita paksa? Dan tradisi NU bisa lahir dengan situasi seperti itu. Itulah gitu ya? Yang saya katakan ke depannya Indonesia itu harus didominasi cara pandang keberagamaannya seperti itu. Seperti banyak